Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semangat-semangat banget nih hari ini. Alhamdulillah ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana anak-anak, sehat semua? Ada yang nggak masuk? Siapa? Oh, Juwita. Oke, kita absensi dulu ya. Ibu absen dulu satu persatu. Ahmad Sahril Ihsan. Sahril, gimana kabarnya nak? Sudah sarapan? Ahmad Kamal. Terus Dede Syarifah. Dede. Terus De Ajeng. Ada De Ajeng? Mana ya? Good. Eka Nawan. Eli Samratul Aini. Ferry Apriandi. Ilma Siti Anissa. Suci Dwi Putri. Siti Munzila. Sri Mulyati. Oke, ada yang nggak masuk tadi ya? Mana ya? Juwita, oh belum ibu sebut. Juwita tadi sakit. Oke, kita doakan ya teman-teman supaya Juwita cepat sembuh dan bisa masuk sekolah lagi ya. Amin. Nah, udah semua ya? Udah di absensi ya? Oke. Nah, kita mulai belajar ya. Jadi, ibu sebelum mau masuk ke materi, ibu mau tanya dulu nih. Kemarin kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Oke, belajar tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada apa aja? Hewan karnivora, itu pemakan apa teman-teman? Pemakan daging. Hewan herbivora, pemakan apa? Tumbuhan. Good. Apalagi? Hewan omnivora, pemakan apa? Segala rupa. Tahu kan hewannya apa aja? Apa aja masih ingat? Masih? Good. Harus diingat, jangan sampai lupa ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi alternatif. Tujuan pembelajarannya itu supaya kalian tahu apa aja sih sumber energi alternatif di sekitar kita. Minimal kita sebutkan 5 sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita. Begitu. Nah, sebelum itu ibu tanya dulu nih. Kita masuk belajar ya, kita masuk pembelajaran. Sumber energi itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Sumber energi yang bisa kita pakai ada apa? Kita ngosok baju pakai apa? Pakai listrik. Kalau kita nonton TV pakai apa? Pakai listrik. Kalau ibu masak di kompor pakai apa? Pakai gas. Itu motor, mobil, bus itu pakai apa ya? Pakai bensin, bener. Pakai pertamax, itu pertalite. Iya, good, benar. Itu semua betul. Itu namanya sumber energi. Yaitu segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Itu disebut sumber energi. Yang tadi anak-anak sebutkan itu adalah sumber energi secara umum, atau kita sebut sumber energi konvensional yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita. Dan kira-kira semua itu bisa habis nggak ya? Bisa. Nah, gas bisa habis nggak? Kalau misalnya kita terus-terusan pakai, terus tidak ada kita boros makainya, itu bisa habis nggak kira-kira? Bisa, karena gas terus kayak bensin itu hasil dari minyak bumi, dan itu tuh terbatas ya teman-teman, bisa habis. Kalau misalnya kita tidak berhemat, kita boros, itu nanti kita bisa sumber energi yang hari ini ada kemungkinan besar tahun atau 10 tahun depan itu bisa habis. Listrik bisa habis nggak? Bisa. Kalau misalnya kita boros, listrik suka mati, nanti berarti kita listrik itu bisa habis. Nah, itu contoh sumber energi konvensional yang bisa kita gunakan secara umum. Nah, semua itu bisa habis. Kalau misalnya itu habis, berarti kan kita harus punya cadangan nih, harus punya alternatif atau pengganti dari sumber energi konvensional. Nah, itu tuh sumber energi alternatif. Jadi sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bisa kita gunakan sebagai pengganti dari sumber energi konvensional atau bahan bakar konvensional.
itu adalah pengertian dari sumber energi alternatif. Kira-kira apa aja nih sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita? Nah, sumber energi alternatif ini biasanya bisa diperbarui teman-teman atau tidak cepat habis. Dan itu akan ada selama lingkungan kita atau bumi kita ini masih ada. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Teman-teman bisa jawab? Belum tahu? Oke, kalau gitu Ibu sekarang minta teman-teman semua bagi kelompok menjadi 5 ya. Satu kelompok 3 orang ya. Mulai dari kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, kalian bentuk letter U aja, kalian duduk, nanti kita diskusi bersama-sama. Gimana? Paham? Oke. Yuk, bagi kelompok sekarang. Sudah? Oke. Bagus. Kalau sudah, teman-teman, Ibu akan menunjukkan sesuatu nih. Ibu ada ini dia apa nih? Gambar. Ada beberapa gambar atau picture di sini nih. Tuh. Bacanya apa nih? Sumber energi alternatif. Semuanya kelihatan? Kelihatan. Good. Sumber energi alternatif. Di sini ada contoh-contoh gambar dari sumber energi alternatif. Ada yang tahu nggak gambar nomor 1 gambar apa ya? Gambar sumber energi alternatif. Apa nih? Gambar apa nih? Iya betul. Kelompok 1 gambar apa ini? Ada gambar apa? Kincir angin. Kincir anginnya besar. Ini kira-kira tenaga apa ya? Pakai tenaga apa biar kincir anginnya muter? Tenaga angin, betul. Jadi ini adalah kincir angin ini alat untuk mengubah tenaga angin. Kan dia kalau kincirnya berputar kan, kalau kena angin kan kincirnya berputar nih. Nah, kalau berputar, dia diubah dari angin menjadi tenaga listrik. Ini salah satu sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Ini alatnya begini. Terus yang kedua, kelompok 2 tahu nggak ya ini gambar apa? Semua kelompok perhatikan ke depan ya, supaya semua tahu dan bisa memahami. Nomor 2, oke, nggak tahu, belum pernah lihat ya? Iya, jadi Ibu jelaskan ini adalah gambar panel surya. Panel surya ini yaitu alat yang digunakan untuk mengubah tenaga sinar atau tenaga matahari, sinar matahari menjadi tenaga listrik. Jadi di sini tuh banyak kaca nih teman-teman. Ketika sinar matahari menyorot, nanti alat ini digunakan untuk mengubah menjadi tenaga listrik. Disebutnya panel surya. Kelompok 3, gambar apa ini? Coba lihat. Wow, ini banyak air ya, ini gambar air bukan awan. Ini biasanya ada di waduk atau di bendungan, suka ada yang begini nih. Apa nih anak-anak, tahu nggak? Generator, betul. Ini generator air namanya. Jadi generator ini tuh berfungsi untuk mengubah debit air. Nih, kan ini kan kayak air terjun ya gambarnya. Ini menjadi tenaga listrik. Ini namanya generator air. Jadi tadi yang pertama ada matahari dan tenaga air. Ini kan ada nih alami di lingkungan kita ya. Kira-kira cepat habis nggak ya? Insya Allah tidak. Oke. Yang keempat gambar apa ya? Kelompok 4? Belum tahu juga ya. Iya, ini termasuk tenaga yang belum lama ini dikembangkan. Jadi sumber energi alternatif yaitu sumber energi dari biomasa atau biogas. Di sini tuh ada gambar sapi. Jadi tuh ini bahannya dari kotoran sapi. Jadi kotoran sapi kemudian nanti dikumpulkan. Di sini ada alat namanya biogas generator. Dari biogas generator ini diubah menjadi gas yang biasa buat ibu masak kompor tuh hasilnya sama. Jadi dari kotoran sapi bisa menjadi gas buat masak atau buat nyalain listrik lampu. Bisa kan? Jadi bisa diubah menjadi gas atau diubah menjadi listrik dari kotoran sapi. Jadi kotoran sapi itu kan bau ya, ada gasnya nih, dikumpulin dari alat ini diubah nih menjadi gas buat masak atau lampu. Iya, jijik ya? Jijik nggak kan? Ini kan ini dikumpulin kan bermanfaat. Dari kotoran sapi pun bisa bermanfaat menjadi gas dan listrik.
ada nih, sudah dikembangkan, ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, kelompok 5, jelas tidak gambarnya? Tapi masih belum tahu ini apa? Nah, ini tadi biomasa, biogas atau biomasa, dan ini namanya biodiesel. Biodiesel. Jadi sini tuh nanti sumber apa? Dari apa nih? Dari limbah pabrik atau limbah industri diubah menjadi tenaga sumber energi alternatif baru buat pengganti apa nih kalau di sebelah ini, renewable fuel. Jadi ini teman-teman, solar, terus bensin, buat apa nih? Buat bahan bakar mobil. Tuh ada tuh, jadi mobil yang bahan bakarnya dari limbah. Ini namanya biodiesel nih, alatnya namanya biodiesel production. Jadi di sini tuh nanti ada ini nih dari pabrik-pabrik makanan itu diubah menjadi oli, jadi oli serin namanya, bentuknya oli, bahan bakar mobil. Hebat kan ya? Oke, teman-teman, tadi sudah tahu kan apa aja ini? Yang terakhir ada tadi biodiesel. Sekarang tugas teman-teman, kan sudah ibu bagi kelompok nih ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, tugas kaliannya itu yang pertama, dengarkan dari masing-masing gambar ini kelompok 1 sesuai gambar aja ya, sampai kelompok 5. Itu kalian cari apa ini namanya, terus kemudian gimana cara kerjanya, kemudian manfaatnya apa. Kalian boleh cari di internet, tuh lihat, silahkan ke perpustakaan, tidak apa-apa. Ibu kasih waktu 20 menit, tidak usah kelamaan ya, soalnya nanti ibu minta kalian presentasi ke depan. Satu orang aja dari kelompok kalian presentasikan hasil yang ibu berikan, tugas yang ibu berikan hari ini. Silahkan presentasikan ke depan, dan teman-teman harus menyimak dari setiap kelompok supaya nanti bisa menjawab soal menjawab pertanyaan ibu ya. Oke, laksanakan. Nah, udah teman-teman? Udah semua? Oke, good. Sekarang presentasikan satu-satu ya. Dari kelompok 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 yang terakhir tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Oke, sip. Yuk, silahkan kelompoknya perwakilan satu-satu jelaskan apa. Oke, sip. Sudah semua? Sip, sudah semua dipresentasikan. Sekarang ibu tanya balik lagi nih. Sebelum ke akhir, ibu tanya dulu, sumber energi itu apa ya? Kalis? Oke, sumber energi adalah sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Kemudian sumber energi alternatif apa? Ilma. Hebat, good, tepuk tangan buat Ilma. Hebat Ilma. Kemudian sumber energi alternatif itu ada di sekitar kita apa aja ya? Lihat nih, yang pertama tadi apa nih Kamal? Oke, sumber energi angin. Hebat. Kemudian nomor 2 tadi apa Fer? Ingat tidak? Oke, panen surya, tenaga matahari. Nomor 3 apa? Suci. Ya, sumber energi alternatif dari tenaga air. Nomor 4 apa sistem menjelah? Biomasa, good. Nomor 5 apa terakhir? Biodiesel, good. Hebat semua. Tepuk tangan buat kalian. Nah, betul teman-teman. Jadi sumber energi alternatif yang itu adalah sumber energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar konvensional yang biasanya itu insya Allah tidak akan habis. Ada 5 macam ini tadi ya. Masih ingat kan? Dihafal, jangan sampai lupa. Esok ibu tanya lagi. Jadi kesimpulannya kita pada pembelajaran pada hari ini yaitu sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang bisa digunakan sebagai pengganti sumber energi konvensional atau bahan bakar konvensional. Ada 5 tadi. Yang pertama tenaga angin atau PLTA, kemudian panas surya dari tenaga matahari, kemudian tenaga air, terus ada biomasa tadi dari kotoran sapi ya. Terus yang kelima ada biodiesel dari limbah pabrik makanan. Seperti itu. Nah, tugas kalian di rumah
kalian masing-masing anak mencari satu sumber energi alternatif yang ada selain 5 yang ibu sebutkan tadi. Kalian cari apa sumber energi alternatifnya dan bagaimana cara menggunakan dan manfaatnya untuk apa. Besok tugasnya dikumpulkan sebelum pembelajaran dimulai ya anak-anak. Paham? Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Ada yang ingin tanyakan? Insya Allah paham ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ibu tutup ya pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya tidak masuk, kalau misalnya besok masuk diingatkan, ada tuh tugas dikumpulkan ya. Oke, tidak. Kalau yang masih ingin bertanya lagi, boleh nanti di luar kelas. Kalian istirahat dulu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.